Hai, welcome back to Madam English YouTube channel. Kali ini aku mau share nih buat kalian yang deadlineer atau buat kalian yang lagi mager banget buat ngerjain tugas tapi waktunya udah mepet. Atau nih buat para guru yang tiba-tiba harus ngajar tapi materi ajarnya belum disiapin. Well guys, biasanya kan ini bikin gupek banget gitu ya. Nah aku bakal kasih solusinya gimana caranya kita bisa bikin tugas yang instant dan juga bikin presentasi dengan hitungan detik. Nah, gimana sih caranya? Yuk langsung aja kita lihat tutorialnya berikut ini. Pertama, kita akan menggunakan Canva. Kalian pasti tahu ya, atau mungkin kalian pertama kali ini baru tahu bahwa ada namanya Canva. Canva itu bisa kita download di App Store atau Play Store di handphone kita, atau kita juga bisa menggunakan websitenya gitu ya, melalui web dan kita tinggal ketikkan saja seperti di sini ya. Aku bakal contohkan Canva. Nah, Canva ini bisa untuk digunakan untuk berbagai desain, bisa presentation, video, editing, social media, dan lain-lain. Dan ada banyak banget free templates-nya. Nah, di sini aku bakal menggunakan Canva yang biasa nih, bukan Canva for education ya. Catat. Jadi pakai Canva yang biasa. Nah, kita akan klik dulu Canva-nya di sini. Nah, di sini aku bakalan sign in menggunakan emailku ya, email biasa seperti Gmail gitu ya, bla 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 @gmail.com gitu ya. Nah, kalau udah ini kita accept all cookies aja. Nah, ini adalah Canva-nya. Nah, gimana sih caranya bikin tugas dengan hitungan detik dan bikin tugas presentasinya langsung? Gak perlu mikir panjang lebar, hanya hitungan detik. Yuk langsung aja. Nah, kita lihat di sini ya, Canva ini ada banyak banget pilihannya. Karena kita mau bikin yang instan, kita akan menggunakan Magic Write. Nah, Magic Write ini bisa digunakan dalam dokumen. Nah, kita akan start writing di sini. Kalian bisa pilih yang di sini ya. Di bagian design visual docs ini atau doc. Nah, tapi kalau ini kan saya menggunakan bahasa Inggris ya websitenya. Education, Business, Design Spotlight. Nah, ini masih menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Inggris, create a design. Kalau misalnya menggunakan bahasa Inggris ini, kalau kita minta bantuan ditulisin tugasnya, berarti instruksinya menggunakan bahasa Inggris. Nanti hasil tugasnya menggunakan bahasa Inggris juga. Tapi kalau misalnya tugasnya ini menggunakan bahasa Indonesia, kalian mau minta tulisin suatu artikel, minta tulisin suatu paragraf menggunakan bahasa Indonesia, maka setting bahasanya kalian ganti dulu ke bahasa Indonesia. Caranya gimana? Kalian lihat ada yang gear seperti ini ya, tanda roda. Ini account settings. Kalian pilih aja ini, diklik. Lalu kalian ke bawah, nanti ada di sini language. Pilih Englishnya menjadi bahasa Indonesia. Ini ya. Nah, kalau sudah diganti ke bahasa Indonesia, semuanya akan berubah menjadi bahasa Indonesia nih. Seperti ini belajar, harga, feature, template, beranda, dan lain-lain ya. Jadi menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita bisa minta si Canva untuk ngerjain tugas kita yang tugasnya menggunakan bahasa Indonesia. Atau membuatkan kita artikel, membuatkan kita presentasi menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya tugasnya bahasa Inggris ya, kita tetap menggunakan bahasa Inggris di sini coba. Bahasanya aku tetap ganti English ya. English. English. Nah, Englishnya ada banyak di sini, aku pakai yang US aja. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita back lagi ke Canva-nya, kita klik ya Canva ini. Lalu kita akan masuk ke doc ini, sebentar ya. Nah ini ada documents, kita klik. Setelah kita klik, kita tunggu aja sebentar. Nah, open this design in Canva app, no thanks. Nah ini kenapa sih keluar begituan? Karena sebenarnya aku sudah punya Canva di desktop aku ya sebenarnya. Ya, nah ini ya. Warm welcome to Canva Docs ini kalau pertama kali buka dokumen akan seperti ini. Tapi kalau misalnya udah kedua kalinya, ketiga kalinya, ini udah nggak ada lagi. Kita tinggal hapus-hapusin aja dulu. Bisa di Control Alt terus kita delete ya. Nah, di sini kita tinggal ketikkan saja apa yang mau minta tolong si Canva ini ya. Apa yang Canva harus lakukan untuk kita. For example nih, aku bakal klik di sini. Nah, di sini ada Magic Write. Tinggal diklik Magic Write-nya. Nah, introducing Magic Write.
Magic Write is your AI-powered writing assistant in Canva. Jadi Magic Write ini adalah salah satu artificial intelligence di mana dia bisa mengumpulkan berbagai informasi yang ada di metaverse. Gitu ya, dia membantu Canva atau asistennya Canva nih. Helping you quickly kickstart or brainstorm ideas. Jadi dia membantu kita, kasih kita ideas, brainstorm, ide dan lain-lain. Describe the text you want and the Magic Write will generate content. Nah, jadi kita bisa minta bantuin dia bikin teks, minta buatin dia paragraf dan lain-lain. Gitu. Bahkan bahan ajar atau lesson plan juga bisa dong tentunya. Oke, try out yuk, kita cobain try out. Jadi kalau di sini Magic Write cuma bisa 25 kali Magic Write left. Ya, jadi kamu satu account itu cuma bisa 25 kali minta tolong buatin teksnya. Oke, jadi 25 kali. Kalau misalnya mau lebih gimana? Kamu bisa try Canva Pro atau kalian bikin lagi email yang baru begitu ya. Jadi daftar lagi email yang baru. Oke, yuk langsung aja kita lihat di sini. Misalnya aku lagi mau ngajar procedure text, tapi aku nggak bawa bahan apa-apa, sedangkan aku harus presentasi, misalnya begitu ya. Aku tinggal minta buatin. What is procedure text, the language, features, atau karakteristik aja ya. The characteristics of procedure text. And two examples of procedure. Nah, kita minta dia buat kerjain ini semua. Bisa nggak ya? Yuk kita lihat aja yuk. Oh, question mark. Jangan lupa. What is a procedure text? The social function of procedure text. The structure of the text-nya ya. The karakteristiknya. Lalu two example-nya. Yuk langsung aja kita klik enter. Atau kita tekan enter. Bisa nggak ya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agak lama ya. Jadi dia ini mikir dulu. Wow, oke, langsung dikerjain. Nah, ini dia jawabannya ya. Nah, a procedure text is a type of written text that explains step-by-step instructions on how to complete a process or task. Langsung keluar jawabannya guys, gak perlu mikir ya. And then the social function of procedure text is to provide a clear and concise guide for users to follow in order to accomplish a certain task. And then the structure of the procedure text typically follow the order of the steps that need to be taken, each step being written in its own paragraph. Nah, ini penjelasannya. Terus ini two examples-nya, how to change a tire sama how to make a peanut butter jelly sandwich. Easy, right? Jadi dalam hitungan detik, kita bisa langsung dapat semua jawaban yang kita butuhkan di sini. Terus gimana next, Miss? Gimana caranya langsung bikin presentasinya dalam hitungan detik? Gampang banget caranya. Ini kita sudah punya bahan ya. Ini harus dijadiin presentasi misalnya gitu. Kita tinggal pilih di sini sebelah kanan atas ada pilihan convert. Convert ini tinggal kita klik. 1, 2, 3. Langsung kita get started. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini udah jadi guys. Kita tinggal pilih aja kita mau yang mana desainnya. Misalnya yang ini. Oke, kita lihat ke bawah. Wow, udah jadi. Tinggal create my presentation. Dan everything is done, guys. Sudah selesai. Terus kalau misalnya, ini aku close dulu ya. Nah, kalau misalnya mau diedit, gampang banget. Tinggal kalian edit aja. Tinggal dibesarin mungkin tulisannya. Atau mau digimanain gitu ya. Ini at least kalian tuh udah jadi presentationnya. Begitu ya. Nah, ini ya. Misalnya ini pisah gitu ya, how to change a tire. Ini kan jawabannya ya. Nah, ini mungkin kamu dipindahin ke sini doang, tapi ini tuh sebenarnya udah jadi. Ini udah jadi. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing lagi sekarang.
Oke. Nah sekarang ini how to make a peanut butter ya tadi ya. Sepertinya yang ini juga perlu kita perbaiki ya, sedikit ya. Nah, ini kita pindahin ke sini. Terus, wah sebenarnya ini tinggal diedit sedikit lagi ya. Nah, begitu. Ini tinggal kita X, pindahin ke sini. Wala, jadi guys. Kita nggak perlu lagi edit. Kalau misalnya mau diedit ya dikit-dikit boleh lah ya gitu ya. Cara membuatnya. Jadi hanya hitungan detik kalian bisa membuat presentasi dengan sangat mudah. Bahkan mengerjakan tugas kalian dengan sangat mudah. Oke. So easy right? Cara membuat presentasi dan juga mengerjakan tugas kalian dengan Canva. So kalau kalian misalnya butuh banget deadline-nya mepet untuk mengerjakan sesuatu, kamu bisa minta bantuan dengan Canva. Atau kita mau balik lagi yuk, kita coba lagi yang pakai bahasa Indonesia ya. Guys, sekarang kita akan lihat, misalnya kita masih tetap menggunakan bahasa Inggris ya, bahasa yang digunakan di Canva-nya, tapi tugas kita pakai bahasa Indonesia. Bisa nggak ya? Coba kita klik Magic Write ya. Di sini kita tuliskan 5 tips untuk diet, misalnya gitu ya. Diet. Atau untuk mahir berbahasa Inggris, misalnya begitu ya. Kita enter. Apakah dia bisa? Nah, kalau misalnya Canva kita menggunakan bahasa Inggris tadi ya, note-nya ya. Meskipun permintaan kita minta kerjain tugas pakai bahasa Indonesia, tetap dijawabnya pakai bahasa Inggris. Begitu, sepinter itu Canva. Tapi kalau misalnya, Miss, aku kan tugasnya bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Oke, berarti kita harus mengubah bahasa di Canva-nya. Caranya gimana? Kita klik home, ya. Lalu kita pilih yang tanda gear tadi. Lalu kita kebawain. Ke atasin dikit ya. Di sini ada English-nya kita ganti bahasa Indonesia. Language-nya kita ganti ya. Jadi bahasa Indonesia. Oke, sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Baru kita balik lagi ke Canva. Kita klik lagi dokumen. Setelah kita klik dokumen, kita pilih yang tanda plus ini, lalu tulisan ajaib. Ini bahasa Indonesia ini tulisan ajaib ya. Tuliskan 5 tips dalam tips untuk mahir berbahasa Inggris. Klik gitu ya, kita enter aja. Dam. Kita tunggu sebentar. Ya, ini dia langsung dikasih tahu, guys. Kita nggak perlu capek-capek baca artikel yang banyak ya. 5 tips untuk mahir berbahasa Inggris. Lihatlah kemampuan listening Anda dengan mendengarkan lagu, berita, podcast dalam bahasa Inggris begitu ya. Nah, ini tipsnya. Terus, aku harus presentasi ini. What should I do? Gampang banget, tinggal kita klik aja, konversikan. Ubah menjadi slide. Tinggal klik saja. Lalu ini klik aja ya, mulai. Nah, jadi langsung pusing-pusing ngapain sih? Langsung aja keles, ini dia jawabannya. Langsung dibuatin presentasinya. Misalnya ini aja ya buat presentasi saya. Tada, begini deh jadinya. Kalau misalnya, Miss tapi saya butuhnya jadiin poster. Ini sebenarnya bisa juga jadi poster. Kalian tinggal tambahin gambar di Elements ya. Tinggal tambahin gambar English misalnya begitu. Begitu ya. Saya ditambahin gambar begitu. Terus kalau misalnya mau ditambahin yang lain-lain juga boleh begitu ya. Ini juga boleh ya. Nah, ditambahin gambar ya kira-kira begini. Terus nanti kalian bagikan. Lalu kalian unduh. Nanti jangan sebagai PDF, tapi pilihnya yang JPG begitu ya. Atau PNG begitu ya. Paham? Nah, itu jadi poster tetap aja. Walaupun sebenarnya ini bentuknya presentasi. Oke, mudah bukan membuat tugas menggunakan Canva dengan menggunakan Magic Write. Semoga video ini bermanfaat ya. Tapi jangan mager-mager. Karena Canva cuma bisa bantuin kamu 25 kali aja loh. Nah,
Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa klik di kolom komentar. Jangan lupa ya like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga lebih mudah mengerjakan tugas-tugasnya ya. So buat teachers, buat siapapun kamu yang nonton video aku, semoga Magic Write dan juga convert ke presentasi ini atau ke slide ini bermanfaat, dan semoga Canva terus memberikan inovasi artificial intelligence yang lebih keren lagi. Thank you. Have a great day everyone. Bye. I'm Madam English. Thank you. Have a great day.